تلك الأيام التي قرأت فيها القرآن لأول مرة، وتذكرت كيف كان الله يخاطبها مباشرة. إنه شعور جميل وبنفس الوقت مؤثر. ما هو شعورك الآن؟ Justement, quand je lisais le Coran, j'ai... Je suis quelqu'un en général d'assez forte qui pleure très rarement, qui sait prendre les épreuves et même prendre les autres avec moi pour les aider. Et quand j'ai lu le Coran, j'ai eu la même sensation que quand je demandais de la vérité ou d'être rapprochée de ça, ou que si j'avais cette vérité, je ferais partie de ces gens-là. Quand je lisais le Coran, j'avais cette sensation vraiment que en fait, qu'il y avait un sens et que j'appartenais à Dieu. Et voilà, c'est voilà ce que je ressens. Et ce que je ressens maintenant, voilà, c'est que c'est qu'on lui appartient et c'est qu'à lui que j'appartiens et que c'est une sensation énorme et que on peut être très riche ou puissant, mais sans lui on n'est rien. Et je pleure rarement, c'est vraiment, mais quand je reparle de ça, j'en parle rarement parce que c'est quelque chose qui me prend vraiment et c'est... Je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas... je sais pas, à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas... سبحان الله. يعني أحيانا لما أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام. أقول ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ يعني سبحان الله، بنت في هذا العمر عمرها 24 سنة عندما تتذكر كيف دخلت في الإسلام وكيف هداها الله سبحانه وتعالى تشعر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بأعظم نعمة على الإطلاق، وهي هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي نعمة الإسلام العظيمة. لماذا نحن لا نشعر بهذه القيمة؟ وماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي تعب واجتهد حتى نشر هذا الدين، ونحن ديننا لا يتعدى حدود منطقتنا ولا يتعدى حدود دولنا؟ متى نوصل الإسلام إلى هذا المكان؟ نحن مسؤولون والله أعلم. لما اشتكى جوف الظما، لما بكى جفني دما، والدرب خاف جهنما، لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها، يا منهجا لأولي النهى.
Jadi Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Hadirin hadirat para pendengar dan siapapun yang menyimak acara ini, kemarin terjadi kehebohan dengan viral tersebarnya cuplikan pidato Saudara Ahok di Kepulauan Seribu. Saya mendengarnya, menyimaknya beberapa kali, sehingga banyak umat Islam yang terluka. Berikut ini adalah statement bahwa Saudara Ahok sebagai etnis Tionghoa itu adalah bukan pilihannya. Ini adalah takdir yang menciptakannya, sehingga bukan wilayah kita untuk mengomentari etnis. Dua, bahwa Saudara Ahok beragama non-Islam itu adalah pilihannya, dan setiap orang berhak memilih apa yang akan dipertanggungjawabkannya dunia akhirat. Bagi kita umat Islam tidak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Adapun Saudara Ahok memberikan statement, pernyataan terhadap Al-Quran dengan perkataan yang tidak pada tempatnya, dengan cara yang tidak pada tempatnya, ini adalah perbuatan melampaui batas. Ini adalah perbuatan tercela. Ini adalah perbuatan yang akan menimbulkan konsekuensi dari perkataannya. Oleh karena itu, sangat bisa dimaklumi jikalau umat Islam merasa tersinggung, terluka oleh perkataan yang melampaui batas ini. Apalagi seorang yang diberikan cobaan jadi pimpinan di Jakarta. Kepada umat Islam seluruhnya, bahwa takdir adanya kejadian ini adalah ladang untuk beramal dan pencerah pemikiran serta sikap kita. Ini alat ukur apakah hati kita tersinggung atau tidak. Kalau kita merasa biasa-biasa saja, Al-Quran diremehkan, maka itu menunjukkan kadar keimanan kita yang masih sangat rendah. Andai kata kita tersengat, merasa terluka, maka ini kita syukuri bahwa kita masih peduli dan menghormati kalam Allah. Namun pada saat yang sama, kita pun harus menyikapi orang yang melampaui batas ini
dengan sikap yang ada dalam koridor akhlakul karimah. Islam tidak mengenal kezoliman terhadap siapapun. Kita sikapi perbuatan Ahok ini dengan sikap yang tidak melampaui batas, bahkan menunjukkan bagaimana Islam menyikapi dengan sikap terhormat akhlakul karimah. Sebaiknya kita ingatkan saudara Ahok bahwa perbuatan ini perbuatan yang sangat salah. Dianjurkan untuk memohon maaf secara terbuka kepada umat Islam, diakui dengan jujur dan tidak boleh mengulanginya lagi. Dan andai pun sudah meminta maaf terbuka, umat Islam adalah pemaaf. Namun jikalau merasa tidak bersalah dan tetap melakukan perbuatan seperti ini, maka mari kita selesaikan dalam koridor hukum. Kita tuntut keadilan lewat koridor yang benar-benar diharapkan bisa menuntaskan ini dengan sikap yang adil. Banyak hikmah kejadian ini. Nyata bahwa pemimpin yang berbeda akidah tidak akan pernah bisa memahami apa yang kita muliakan, kita hormati. Sulit bagi pemimpin yang berbeda akidah akan memuliakan Allah karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati Al-Quran karena tidak mengimaninya. Tidak akan bisa menghormati dan memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya karena tidak mengimaninya. Nyatalah bahwa Al-Quran 7 ayat memerintahkan kita untuk tidak memilih orang yang berbeda akidah, karena memang tidak akan pernah bisa memuliakan Allah, memuliakan kalam Allah, memuliakan Rasulullah sebagaimana mestinya. Semoga adanya kejadian ini benar-benar membuat kita semua memahami apa yang semestinya kita lakukan. Mudah-mudahan semua pihak mendapat pelajaran dan mengambil hikmah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.